Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk melakukan pembelajaran daring, yaitu belajar bahasa Indonesia bersama saya Bu Ismatul Fitria. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Yang kedua, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Tujuan yang ketiga yaitu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran yang terakhir adalah memproduksi teks eksplanasi. Baiklah, kita lanjutkan pada materi pertama, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa, fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lainnya. Di dalamnya terdapat penjelasan umum, sebab-sebab atau proses terjadinya dan interpretasi. Dalam hal ini, teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks narasi prosedural, yaitu teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya sesuatu. Dari teks tersebut, pembaca memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya sesuatu secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Sebab-sebab ataupun akibat-akibat tersebut berupa sekumpulan fakta yang menurut penulis memiliki hubungan kausalitas dan bukan pendapat penulis itu sendiri. Struktur teks eksplanasi. Sebagaimana halnya teks prosedur ataupun jenis teks lainnya, teks eksplanasi memiliki struktur baku sesuai dengan karakteristik umum dari isi tersebut. Struktur teks eksplanasi tersebut adalah: pertama, pernyataan umum, yang kedua, deret penjelas, dan ketiga adalah interpretasi. Dari struktur teks eksplanasi tersebut, Bu Is akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Sebagai pembuka, teks eksplanasi didahului dengan penjelasan umum, yaitu bagian yang mengungkapkan sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini dapat terkait dengan proses kejadian alam, sosial, budaya, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Yang kedua yaitu deret penjelas, yaitu bagian yang memerinci proses berlangsungnya sesuatu kejadian berkaitan dengan fenomena yang diterangkan. Sedangkan yang ketiga, interpretasi, merupakan penutup teks yang berisi pendapat penulis terhadap peristiwa atau fenomena yang dijelaskan. Bagian ini boleh ada, boleh tidak, yaitu bersifat opsional. Selanjutnya, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi dapat dilakukan dengan menceritakan kembali atau memberi tanggapan terhadap teks tersebut. Salah satu bentuk tanggapan yang dapat kita lakukan adalah komentar.
Dari informasi yang sudah kita dapatkan, dapat kita beri komentar. Dengan memberi komentar secara tidak langsung, kita telah mengonstruksi atau membangun kembali informasi dalam teks tersebut karena komentar tentu berlandaskan informasi. Macam-macam komentar. Pertama, dukungan. Yang kedua, pertanyaan. Yang ketiga, sanggahan. Keempat, kritik. Terakhir, saran. Ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum memberi komentar, yaitu yang pertama adalah bentuk komentarnya. Yang kedua, isi komentar. Yang ketiga adalah cara menyampaikan komentar. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau ada kurang jelas pertanyaan, mungkin langsung bisa bertanya ke Bu Is melalui WA atau langsung japri. Saya harap pembelajaran kita hari ini bisa diterima dengan baik dan sempurna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.